Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yuni Puspitasari SSI, Ketua PKBM Insan Cerdas Indonesia di Surabaya. PKBM Insan Cerdas Indonesia didirikan sejak tahun 2012. Kami juga menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan inklusi. Visi PKBM Insan Cerdas Indonesia mewujudkan insan muda Indonesia yang bertakwa, cakap, kreatif, dan berjiwa wirausaha sesuai potensi, minat, dan bakat, serta berdaya saing global untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Sesuai dengan visi tersebut, kami juga berkewajiban mengantarkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa mencapai potensi terbaiknya sehingga bisa memberikan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Salah satu program yang kami selenggarakan adalah program pemberdayaan yang kami integrasikan dengan keterampilan konten kreator sebagai respon terhadap bakat peserta didik dalam model pembelajaran inklusi. Modul ajar ini disusun oleh Ibu Guntari Hudiwinarti SEMM. Di dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolaborasi dengan beberapa tutor sesuai kompetensinya, termasuk koordinator paket C dan tutor BK. Saya Ita Guntari, founder PKBM Insan Cerdas Indonesia. Untuk memenuhi visi lembaga, dilakukan psikotes pada seluruh peserta didik di awal masuk oleh seorang psikolog untuk mengevaluasi berbagai aspek psikologis dan perilaku termasuk kepribadian, kemampuan kognitif, minat, serta kemampuan sosial dan interpersonal. Perkembangannya sangat bagus ya, fokusnya sudah cukup lama, berkembang dengan bagus, kemudian kontak matanya juga, dia sudah bisa memahami komunikasi dua arah. Sedangkan di awal dulu, kalau dia mau menjawab pertanyaan itu harus bersama dengan dia menggunakan gitar. Di dalam modul ajar juga disebutkan perlunya asesmen awal sebelum pembelajaran. Untuk program pemberdayaan dan keterampilan konten kreator, asesmen awal dilakukan oleh tutor BK, koordinator paket, dan tutor yang kompeten sesuai keterampilannya. Asesmen ini menjadi pijakan untuk memahami perkembangan peserta didik agar bisa memberdayakan mereka mencapai potensi terbaiknya. Pada sisi keterampilan konten kreator, peserta didik diajak tidak hanya menjadi konsumen digital, tetapi juga kontributor aktif dalam ruang daring dengan konten yang memiliki dampak. Kalau misalnya mau di schedule, itu bisa lewat sini. Jadi ada tanggal sama jamnya. Tujuan keterampilan konten kreator fase E menitikberatkan pada kemampuan peserta didik untuk secara aktif dan berkelanjutan mempublikasikan konten digital melalui live streaming dengan nilai jual yang signifikan. Mengintegrasikan keterampilan konten kreator dan pemberdayaan, memperkuat konsep inklusi pendidikan di mana setiap peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus terlibat secara aktif. Asesmen formatif dilakukan dalam setiap tahap pembelajaran. Proses asesmen untuk profil pelajar Pancasila yaitu dengan melihat pada dimensi mandiri, elemen regulasi diri dengan subelemen percaya diri, tangguh dan adaptif, dan dimensi kreatif, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Asesmen juga dilakukan terhadap tujuan pembelajaran pemberdayaan, yaitu kesadaran diri akan potensinya, kepercayaan diri, dan akses terhadap pengambilan keputusan. Asesmen sumatif pada akhir pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila dilakukan melalui observasi sikap peserta didik pada dimensi mandiri dan kreatif dengan menggunakan checklist untuk menilai kategori belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Asesmen sumatif juga dilakukan dengan memberikan nilai pada program pemberdayaan dan keterampilan konten kreator sesuai rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Arif memang sudah bisa mengutarakan dia pengen nyanyi lagu apa spesifik karena dia memang tampil lagu ya, jadi dia tahu dia seenggaknya mau menampilkan lagu apa, menyusun rencananya, tetapi dia masih belum sampai ke tahap situ. Jadi untuk saat ini dia masih mengikuti perintahnya orang daripada dia menyusun sendiri.
Lalu untuk melakukan persiapannya dia ikut membantu, dan juga sebelum tampil live-nya dia juga ada sedikit latihan dulu sebelumnya itu. Dan waktu berperan dia sangat-sangat aktif, mengikuti sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bersama ya sama teman-teman dan guru-guru yang lain, dan hasilnya juga bagus. Dan untuk promosi ini dia itu bisa bikin poster, tetapi dengan catatan dia harus dibimbing total oleh guru pendampingnya. Bakatnya Arif ini kan dia suka menyanyi ya, jadi kadang kalau di kelas waktu kita beristirahat itu biasanya itu saya juga yang mengiringi, jadi teman-teman kan bisa terhibur dengan adanya si Arif bernyanyi ini. Terus dengan adanya Arif melakukan live streaming tadi, semoga saja ya kedepannya itu si Arif ini lebih bisa berkreasi di bakatnya itu ya, di musik, dan mendapatkan sebuah penghasilan. Zakaria Omar Arif, ketika pertama Arif masuk IC, kendala yang saya rasakan adalah kesulitan komunikasi dua arah antara Arif dengan guru maupun dengan temannya. Tetapi lambat laun komunikasi itu bisa terkoneksi melalui apa yang dia suka. Salah satu yang dia paling suka adalah mendengarkan musik, bernyanyi, dan bermain alat musik terutama kajun. Melalui musik itu kami berusaha berkomunikasi dengan Arif. Dengan bahasa musik juga kita bisa mengenal Arif lebih dalam, mengenal apa yang dia sukai, kemudian memunculkan bakat-bakat yang sebenarnya menonjol ya dalam dirinya Arif. Bakat dan potensi Arif dalam bidang musik sudah terlihat sejak pertama kali Arif datang ke IC School. Saat itu kami sedang mempersiapkan panggung untuk acara wisuda, kemudian ada calon murid yang datang langsung mengambil sebuah mic dan menyanyikan sebuah lagu. Kami mengetahui bahwa calon murid itu adalah Arif. Melalui bakat dan potensi Arif dalam bidang musik itu membantu kami dalam berkomunikasi dan juga dalam melakukan sebuah intervensi perilaku. Arif lebih mudah diajak bicara ketika kita memasukkan unsur musik ke dalam komunikasi. Dan melalui musik juga, melalui bermain kajun dan bernyanyi, kemandirian dan kepercayaan diri Arif bisa terasah. Arif sudah bersekolah di PKBM Insan Cerdas lebih dari 1 tahun. Dan saya merasa perkembangan Arif selama sekolah di sini sangat pesat sekarang. Jadi yang saya apresiasi dari sekolah ini adalah bisa mengembangkan bakat dari Arif. Jadi Arif lebih diakomodasi bakatnya. Jadi dari penampilan kemarin di mana Arif tampil bernyanyi dan juga mengenal musik, kelihatan lebih confident dan lebih tahu apa tugasnya dibanding biasanya dia hanya nyanyi secara tidak terorganisasi. Jadi di penampilan kemarin terlihat jauh ada kemajuan. Semoga lebih bisa diasah lagi lah untuk bakatnya Arif supaya bisa lebih bagus lagi lah, lebih baik dari sekarang lagi gitu. Dengan mengintegrasikan program pemberdayaan dan keterampilan konten kreator, PKBM Insan Cerdas Indonesia dapat memantik potensi, bakat, dan minat peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mengasah potensi, bakat, dan minat tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri akan potensi yang dimiliki, kepercayaan diri, kemandirian, kreativitas, serta meningkatkan akses untuk mengambil keputusan. Adanya kegiatan bersama peserta didik dengan peserta didik berkebutuhan khusus akan meningkatkan pemahaman di antara peserta didik dan adanya upaya untuk saling melengkapi sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan di masa depan yang penuh dengan keberagaman. Beragamnya kegiatan di pendidikan kesetaraan dengan program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila akan memberikan pengalaman untuk menguatkan menuju potensi terbaik masing-masing peserta didik, sehingga menjadi insan yang bermanfaat di masyarakat. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.